Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita memulai jam doa. Salam sehat selalu. Mazmur 13 ayat 5 sampai 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kita nyatakan bahwa Dia adalah segalanya bagi kita. Kita pujikan bersama Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
kami kepada Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami, bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Tuhan yang menjadi andalan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berikan seluruh waktu ini Tuhan di jam doa ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang menjamah kami, setiap pribadi, memberikan kekuatan baru dan memberikan pengharapan dalam segala keadaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia mengatakan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan sukacita bersama-sama bahwa ada lagu dalam hati kita yang ditaruh Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyian pujian ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, lagu dalam hatiku. kita akan katakan Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang Heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita heran. Allah kita besar. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman.
Pada saat Dia berfirman, Dia menyembuhkan kita. Pada saat Dia bersabda, Dia menyelamatkan kita. Mari kita naikkan pujian, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, kita tidak pernah ragukan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini ketika kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersekutu bersama-sama seperti sudah biasa kami lakukan untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan ini, dan kami siap mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman atas hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dan terlebih hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh-Mu Tuhan berbicara, senantiasa kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Hari ini kita belajar bersama-sama, aku beroleh kegembiraan besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cerita yang saya boleh kenang kembali, dan mungkin di antara kita di sini pernah mengalami hal itu, yaitu sekitar tahun 2000
2006 sampai 2010 saya mengalami yang namanya belum yang namanya teknologi canggih seperti zaman sekarang. Orang tua saya dulu merantau di Pangkalan Kerinci, yaitu di daerah penanaman pohon akasia, dan kami yang anak-anaknya tinggal di kampung. Tahu seperti apa orang tua kami, dan orang tua kami juga tidak tahu seperti apa kami sekolah di kampung. Satu hal kegembiraan adalah sukacita yang paling besar kami nikmati ketika orang tua kami mengirimkan surat, karena waktu itu belum ada handphone. Handphone hanya orang-orang tertentu yang bisa ngirim SMS. Yang kami tunggu-tunggu adalah ketika ada yang pulang dari Kerinci, ada surat yang dibawa, dan itu bukan dibawa ke rumah. Itu jaraknya tuh mungkin dari sini ke ya bisa Ciawi, yang pulang itu kemudian kami disuruh tolong dia panggil Albert di Cisarua bahwa ada surat, ada di Ciawi. Itu kami enggak boleh besok deh kami ambil, tidak. Itu hari itu langsung kami ambil. Padahal enggak ada apa-apa, cuma isi surat. Dan ketika kami menerima surat itu sepertinya orang tua kami hadir. Ketika kami baca surat itu seperti orang tua kami itu lagi ngomong di samping kami, kalian itu harus belajar, sekolah yang benar, dan lain sebagainya. Menerima surat saja Bapak Ibu Saudara, kami sangat bahagia dan senang sekali. Mungkin antara kita ada yang mengalami hal itu. Waktu belum ada zamannya teknologi handphone, sekarang bisa video call dan lain sebagainya. Hanya bisa menerima surat dan sukacita itu luar biasa sekali. Dan malam hari ini kita belajar bersama-sama, aku beroleh kegembiraan besar dari kitab Filemon. 2 minggu yang lalu kita juga belajar mengenai kitab Filemon untuk mengingat kembali bahwa kitab Filemon ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara tahun 60 sampai 62 Masehi. Dia menuliskan surat pada Filemon yang bilang mungkin seorang pelayan Tuhan yang sangat baik. Jadi Filemon itu seorang yang sangat takut Tuhan dan dia punya budak pelayan yang namanya Onesimus. Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon dengan tujuan supaya ada perdamaian antara Filemon dan Onesimus. Karena Paulus melihat bahwa Onesimus mengalami perubahan hidup ketika dia bertemu dengan Paulus. Ketika dia melihat Onesimus bahwa Onesimus itu sudah berubah dari kehidupan yang lama, walaupun dia mencuri harta karun dari Filemon, tapi Paulus melihat bahwa Onesimus itu sudah bertobat. Dan Paulus menuliskan ini, hai kamu Filemon, tolonglah, ampuni, maafkan si Onesimus, dia sudah berbalik dari kehidupannya yang sia-sia itu, yang pernah dia lakukan itu. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas di dalam Filemon 1 ayat 4 sampai ayat 5, malam hari ini kita belajar dari ayat 6 sampai ayat ke-7. Dikatakan di sana bahwa, dan aku berdoa Paulus agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Satu doa Rasul Paulus, kalau kita lihat dalam ayat 5, kata, aku bersyukur ketika aku mengingat engkau, aku bersukacita ketika aku mengingat engkau dalam doaku. Itu doa Rasul Paulus. Next, Bapak Pendeta. Pertanyaannya adalah kita hari ini, kalau kita belajar tentang kegembiraan besar, ada di sini gambar yang saya cantumkan. Apa yang menjadi kegembiraan kita, saudara? Ketika Anda yang wisuda, ketika Anda yang kuliah, kemudian Anda mengalami graduation, mereka Anda di wisuda, kemudian Anda bersukacita, wah puji Tuhan selama 4 tahun saya bekerja keras, berantem dengan tugas-tugas, berantem dengan dosen saya yang memberikan saya tugas, dan lain sebagainya. Ketika saya menikmati wisuda ini sangat-sangat bergembira, pengalaman luar biasa. Atau ketika Anda punya uang banyak, lalu kita bersorak-sorak, wah saya punya uang banyak, saya belanja,
apa yang saya beli, saya belanja yang bermerek dan sebagainya. Saya pengen bersaing dengan teman-teman yang lain. Atau ketika Anda naik jabatan, yang tadinya Anda hanya sebagai cleaning service atau hanya sebagai manajer, kemudian Anda jadi CEO, kemudian Anda bergembira besar. Atau ketika kita jalan-jalan ke luar negeri, saya belum pernah ngecek ke luar negeri, jadi saya nggak tahu kegembiraan besarnya seperti apa di sana. Mungkin kita sedang menikmati perjalanan jauh, ketika lalu kita bergembira dan sukacita yang luar biasa. Di manakah gembiraan besar kita sebagai orang percaya? Apakah ada di sini? Itu baik saja. Boleh-boleh saja kita bergembira ketika kita punya uang banyak, kita boleh naik jabatan, kita boleh jalan-jalan ke luar kota, di luar negeri dan mengelilingi dunia. Kita boleh saja bergembira. Tapi jangan kita melupakan Tuhan. Apa yang menjadi dasar kegembiraan besar orang percaya? Apa yang menjadi dasar kita sebagai kita yang hadir malam hari ini? Kita boleh belajar bahwa ketika Paulus melihat Onesimus bertobat, ketika Paulus melihat Filemon juga memaafkan Onesimus, dan ketika Onesimus bertobat dari hidupnya yang lama, ada kegembiraan besar yang boleh kita lihat di sana. Atau kita bergembira besar kalau orang lain mengalami kejatuhan, lalu kita syukurin, kita mendoakan dia, mampus lu, atau seperti apa. Terkadang hal-hal itu bisa terjadi, saudara. Tapi kita belajar malam hari ini, apa yang menjadi dasar kegembiraan kita. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari malam hari ini, dasar kita sebagai orang percaya, bahwa dasar kegembiraan besar orang percaya atau kita malam hari ini adalah ketika kita memiliki persekutuan di dalam Kristus. Yang kedua, ketika dapat menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, ketika kita saling memperlengkapi dalam kasih Kristus. Yang pertama, saudara, dalam ayat 6 dikatakan tadi, dan aku berdoa agar persekutuan dalam iman. Paulus mengatakan bahwa persekutuan di dalam iman. Dasar kita sebagai orang percaya untuk bergembira seperti malam hari ini, suatu sukacita kalau kita boleh berada di sini, boleh bersekutu bersama-sama dalam satu iman. Kenapa, saudara? Di luar sana ada yang ingin bersekutu secara begini tapi mereka dilarang karena pandemi. Ini satu kegembiraan besar ketika kita berkumpul di sini. Ini adalah persekutuan satu iman kita dalam Kristus supaya kita saling menguatkan. Dari poin-poin selanjutnya nanti kita belajar bahwa kita bergembira karena kita memiliki persekutuan dalam Tuhan. Ada persekutuan tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Ada persekutuan yang dibicarakan bukan tentang Tuhan. Gosip. Ada persekutuan tapi tidak ada firman Tuhan. Ingat, saudara, kami sebagai belajar teologi, bahwa di dalam persekutuan apapun itu, kalau tidak ada firman Tuhan, itu terasanya hampa. Tidak ada apa-apa. Mungkin puji-pujian kita menaikkan kepada Tuhan, tapi kalau tanpa firman Tuhan, kami menilai hal itu bahwa bukan persekutuan untuk Tuhan. Setiap persekutuan kita punya firman Tuhan. Sama halnya dengan Rasul Paulus dalam ayat 6 dikatakan bahwa, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman dan lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya, persekutuan kita, kalau kita punya persekutuan di luar sana, care group, ada KTB, kelompok tumbuh bersama, itu sangat bagus, saudara. Kenapa? Itu melatih iman kita supaya kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita punya persekutuan yang baik, yang memuliakan Tuhan, bukankah itu kegembiraan besar untuk kita semua? Bukankah kita senang ketika kita melihat teman-teman kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu menyampaikan apa yang menjadi pola masalahnya, apa yang menjadi pergumulannya? Bukankah itu suatu kebanggaan untuk kita? Sama halnya dengan Rasul Paulus ketika dia melihat Onesimus yang melarikan diri. Paulus mengatakan, hai kamu Onesimus, bukan cara itu yang tepat untuk menyelesaikan masalah kepada Filemon. Bukan melarikan diri, kamu harus datang kepada Filemon lalu kamu minta maaf, ada konsekuensi memang. Tapi kamu harus datang lalu masalah itu akan selesai. Ketika Paulus dan Onesimus ada persekutuan, lalu menguatkan Onesimus, dan Onesimus merasa bahwa
benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku harus kembali kepada Tuhanku di mana aku mencuri di sana, aku kabur. Aku harus datang kepadanya lalu aku minta maaf dan minta ampun. Siapa tahu aku dimaafkan. Dan apa yang terjadi? Ketika Paulus bersekutu dengan Onesimus, ada hasil yang didapatkan. Onesimus benar-benar dimaafkan oleh Rasul Paulus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Kalau kita punya persekutuan, apakah kita menikmati iman kita bertumbuh atau tidak? Atau iman kita semakin besar atau udahlah cuma gini doang persekutuan. Persekutuan itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Ada yang bahkan mencari, bahkan ingin setiap hari ada persekutuan. Sepertinya kurang kalau tidak ada persekutuan setiap hari. Bertemu dengan oma-oma yang sudah tidak bisa bekerja hanya di kursi roda. Ya ingin sekali setiap hari ada yang sharing firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Itu suatu kebanggaan buat dia. Hari Jumat ketika Pendeta Edwin ada di Villa Hijau, lalu ada orang tuanya Pak Edwin di sana yang sudah lansia, dia hanya duduk di kursi. Saya melihat dia antusias sekali memuji Tuhan ketika dia mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Wow, keren sekali. Walaupun temponya tidak masuk, suaranya tidak masuk di tempo musik, tapi menyenangkan sekali ketika dia memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, dia tahu bahwa aku tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku hanya bisa memuji Tuhan. Kalaupun ada orang di sini yang mau menanyakan tentang Tuhan Yesus, saya siap untuk menceritakannya. Luar biasa, oma-oma memuji Tuhan dengan semangatnya, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang punya suara bagus, yang masih bisa memuji Tuhan, masih bisa datang gereja, Anda yang masih offline masih ibadah online, kalau ada kesempatan untuk ibadah offline, silakan datang. Kita boleh datang di sini bersekutu, tanyakan masalah teman, apa yang menjadi pokok doanya, kita doakan bersama-sama. Karena itu adalah suatu gembiraan besar ketika kita bersekutu dalam satu iman kita. Kemudian yang kedua, masih di ayat 6, masih di ayat yang sama, dikatakan di sana, dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kalau kita lihat di bahasa aslinya dan yang terjemahkan di sana, mengerjakan di sana adalah ada tindakan kita untuk mengkomunikasikan apa yang kita dapatkan dalam Kristus. Ketika kita punya persekutuan dalam Kristus, kita menceritakannya kepada orang lain. Sehingga kita bukan menceritakan tentang kehebatan kita saja, tapi menceritakan tentang Kristus. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus pada waktu itu kepada Onesimus bukan masalah dia hebat melewati badai-badai itu, yaitu dia dibenci karena dia mengikut Kristus. Tetapi Paulus menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kristus ketika dia menginkarnasikan dirinya sama seperti kita, yaitu manusia. Sehingga Onesimus menikmati bahwa kalau Tuhan Yesus pun datang untuk mengampuni, untuk memaafkan setiap manusia yang berdosa, apakah saya tidak bisa diampuni? Ketika Paulus menceritakan hal itu, Onesimus bertobat dan dia merasakan bahwa Tuhan mengampuniku. Kalau Tuhan mengampuni, kenapa Filemon tidak bisa mengampuniku? Filemon orang yang takut Tuhan. Dan Filemon juga percaya bahwa kalau orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh, kenapa tidak harus diampuni? Dan ketika Onesimus datang kepada Filemon, benar-benar Bapak Ibu Saudara, Onesimus itu diampuni dan dimaafkan oleh Filemon. Ini buah dari kesaksian Rasul Paulus. Kegembiraan yang kedua adalah ketika dapat menjadi Kristus. Di mana kita hidup, apakah kita bisa menjadi saksi Kristus? Bukan harus mengkristenisasikan dia, tetapi kita menceritakan tentang Yesus Kristus. Ketika kita menceritakan hal itu aja, kita sudah menjadi saksi Tuhan. Bukan mengajak dia untuk kamu harus datang ke gereja. Kalau kamu tidak datang ke gereja, kamu mati, kamu akan masuk neraka. Itu tidak baik. Karena kami punya pengalaman, saudara, ketika kami masih kuliah, kami punya mata kuliah namanya PI Megakota. Ya, PI Megakota kami harus keliling Grogol itu, kami naik motor berdoa, lalu ketemu dengan siapa? Kok kalian muter-muter terus ini?
Jadi keliling Grogol itu bukan cuma sekali, muter. Pasti kalau ada orang yang lihat berulang kali, dia akan nanya, kau muter-muter kenapa? Nah, kita akan berhenti dan menanyakan, ngobrol-ngobrol. Oh, kami lagi berdoa, biar Grogol ini berkati Tuhan. Pasti aneh kalau kita muter-muter, kayak jangan-jangan ini ada sesuatu nih, mungkin dia bawa bom atau apa, mungkin lagi melihat tempat yang harus dia hancurkan. Ketika kami ditanya, kami ngobrol dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Teman saya yang baru, yang belum tahu tentang metode penginjilan, kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati masuk neraka. Itu yang dengar itu merasa penghakiman sekali orang satu ini ya. Aku kan bukan orang Kristen, masa aku mati masuk neraka, tahu dari mana? Nah itu aku rasa itu temanku, kami waktu itu belum punya hikmat. Kalau kami bilang, kalau tidak punya Tuhan, kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, hidupmu kemana? Apakah pasti masuk surga? Itu yang kami sampaikan. Bukan menghakimi lalu kalau kamu tidak percaya sama Tuhan Yesus, hidupmu tidak masuk surga, kamu masuk neraka. Imannya punya pemahaman tersendiri. Ketika kita menjadi saksi Kristus, di situ kita belajar dari Rasul Paulus, yaitu Onesimus berhasil dimenangkan oleh Tuhan melalui kesaksian hidup Rasul Paulus. Siapa yang sudah kita menangkan? Jangan membawa dia jangan dulu membawa dia kepada Kristus. Dia berubah dari hidupnya dulu, dari pola hidupnya. Kalau dia sudah berubah, kita akan datang kembali, lalu kita boleh komunikasi. Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, Onesimus yang mencuri dari tuannya, dia berhasil dimaafkan karena menjadi saksi Kristus, yaitu Rasul Paulus. Saya percaya bahwa kita di sini juga mampu menjadi saksi Kristus, mampu menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Dimanapun kita berada, kita harus punya gambar Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, di dalam ayat ke-7 dikatakan di sana, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan. Ketika kita komunikasi dengan orang, apakah itu menyayat hatinya untuk tidak datang kepada Tuhan, menyayat hatinya untuk tidak menerima Tuhan, atau menyayat hatinya supaya lebih dekat kepada Tuhan? Tadi saya komunikasi dengan Mbak Ovi, kalau kita mau datang seorang, mau cerita dengan seorang, tapi kita salah orang, bukan untuk motivasi, itu hidupnya bukan malah dekat sama Tuhan, tapi semakin jauh dengan Tuhan. Kalau kita mau datang sama seorang, cari konseling yang baik, yang membuat Anda dan saya merasakan kasih Tuhan. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Orang semua dihiburkan, bahkan menjadi berkat. Apa kita mau berkomunikasi dengan seorang supaya dia menikmati kasih Tuhan, atau memotivasi dia supaya dia lebih benci dengan seorang? Saya percaya bahwa kita pernah ada di tengah-tengah gosip di mana kita, kok begini ya, nggak enak banget. Harusnya kita komunikasikan dengan firman Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah ketika kita saling memperlengkapi dalam kasih Kristus. Kita semua punya kasih, kita punya dasar yang luar biasa dalam Tuhan Yesus, yaitu ketika Yesus mengasihi saya dan saudara, kita belajar akan kasih itu, bahwa siapapun kita bisa mengasihi. Memperlengkapi di dalam kasih, bukan memperlengkapi karena ada sesuatu yang saya dapatkan. Memperlengkapi karena kita mengenal Kristus, bukan memperlengkapi supaya saya banyak teman, supaya dapat supporter yang banyak. Paulus menikmatinya ketika dia hidup dalam penjara, dia tidak memberontak. Bahkan dia menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan, walaupun hidupnya dalam penjara. Kenapa? Banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang dihiburkan dari masalah-masalah hidupnya. Salah satunya adalah Onesimus. Kalau kita lihat dalam kitab Kolose, banyak di sana di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus kembali kepada Kristus lagi. Dia berusaha menghiburkan banyak orang.
Apakah ayat ini menghiburkan saya dan saudara? Apakah ada gembiraan di dalam ayat ini supaya kita lebih dekat kepada Tuhan? Ada persekutuan dalam iman, kita boleh bersaksi, lalu kita memperlengkapi satu sama lain dengan kasih. Kasih Kristus memenangkan kita ketika dia mati di atas kayu salib, itu karena kasihnya. Lalu apa yang kita korbankan kepada orang lain? Waktu kita bersaksi, waktu kita menceritakan Kristus, dan waktu kita untuk saling memperlengkapi dalam Tuhan. Mari kita renungkan Bapak Saudara. Next, Pak. Apa kesulitan Bapak Ibu Saudara membangun persekutuan tersebut dalam Kristus? Apa yang menjadi hambatan saudara dan saya ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan? Apakah lingkungan kita, karena kita minoritas, atau orang lain tidak mau diajak, atau kita sendiri yang tidak mau? Kemudian apa yang menjadi kendala terbesar hidup menjadi saksi Kristus? Saya percaya bahwa untuk menjadi saksi Kristus bukan hal yang mudah. Anda akan diludahi, Anda dan saya diludahi, Anda akan dibenci, Anda tidak akan ditemui lagi orang itu, dan lain sebagainya. Kemudian apakah bagian Bapak Ibu untuk saling memperlengkapi sebagai tubuh Kristus? Saya percaya bahwa kita punya bagian masing-masing untuk memperlengkapi satu dengan yang lain dengan cara apapun, dengan cara Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan percayakan. Dengan main musik, dengan cara bernyanyi, dengan bisnis, dengan memakai kamera dan lain sebagainya, kita bisa menjadi saling melengkapi dengan satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita bahwa ada kegembiraan besar yang boleh kita terima dalam Kristus ketika kita punya persekutuan yang baik satu dengan yang lain dalam satu iman kepada Kristus. Lalu ketika kita bercerita tentang Kristus, ingat saudara, ketika bercerita tentang Kristus, mungkin awalnya kita berat, tapi ketika selesai berkomunikasi, itu sukacita tersendiri akan kita nikmati. Percayalah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita saling berlengkapi satu dengan yang lain dengan dasar kasih Kristus. Bila firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk tetap memperoleh gembiraan besar dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami senang ketika kami boleh menerima kegembiraan besar dalam Tuhan seperti yang Rasul Paulus lakukan ketika dia boleh bertemu dengan Onesimus dan boleh berbicara dengan Filemon melalui surat. Ada satu hal yang terjadi, ada perubahan besar yang boleh dinikmati. Dan itu kegembiraan besar bagi Rasul Paulus. Itu kegembiraan besar bagi Onesimus dan Filemon. Dan terlebih Tuhan kepada kami, ketika kami boleh menjadi saksi Kristus, ketika kami memperlengkapi satu dengan yang lain, dan ketika kami mau memiliki persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini, Tuhan senantiasa menguatkan dan memimpin, menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dalam kelompok. Kita akan diskusi 15 menit